Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Ini video gue bikin akan bahas spesial dari duo Manchester. Dua-duanya sama-sama meraih hasil positif, tapi dua-duanya punya cerita berbeda. Jadi kalau City 6 pertandingan IPL musim 2023-24 meraih hasil sempurna 18 poin, sementara United ya walaupun tertati-tati tapi ya ini kemenangan penting lah. Kemenangan 1-0 dari sang kapten Bruno Fernandes dari lawannya Burnley, tim promosi skuad pasukan Vincent Kompany. Oke, jadi gue fokus di sini aja ya. Walaupun ada pertandingan-pertandingan Liga Inggris juga kemarin yang berlangsung. Di antaranya yang seru itu sebenarnya Everton ya, yang meraih kemenangan pertama tanpa diduga. Kemudian yang lainnya sih gitu-gitu aja lah. Crystal Palace Fulham 0-0 dan Luton Town Wolves 1 sama. Nah ini gue rekam jam 16:11 hari Minggu sore sebelum gue siaran Asian Games di iNews. Ini gue lagi di gedung iNews Center. Jadi gue sebelum siaran nanti antara Vietnam menghadapi Arab Saudi ya. Jadi gue nggak tahu nih lo nonton ini kapan. Kalau gue upload sebelum jam 6 sore ya lo bisa nonton Vietnam dan Saudi lah di iNews ya. Oke. Dan juga nanti habis ini gue akan bikin video soal Indonesia, karena saat ini gue rekam lagi gue nonton itu hasilnya masih 1-0 Korea Utara unggul ya. Jadi nasib Indonesia di Asian Games di ujung tanduk. Oke, kita ke dua pertandingan dua Manchester yang seperti gue katakan tadi. Gue akan mengawali dari City. Gue kemarin nonton dan gue terkejutnya apa? Karena seorang Rodri, ya kebetulan gue ketemu dengan dia itu di Istanbul kemarin di final Liga Champions di Mix Zone. Gue interview dia, tapi interview doorstop ya, bukan man to man. Mudah-mudahan nanti gue masih ada gambarnya nih. Jadi impress gue itu dia orangnya sebenarnya apa ya? Nice person lah, baik, kemudian lumayan religius. Jadi orangnya low profile orangnya. Ya tenang gitu ya. Tapi ya nggak tahu kemarin ya. Sometimes it happens gitu ya. Kita boiling, orang mungkin kita nggak tahu di rumah mungkin atau di ada masalah sehingga akhirnya dia tidak bisa menahan emosi. Kalau nggak salah dia cekek Gibbs White ya. Gue lupa, sorry, yang agak afro gitulah, agak keribu putih. Dan ini agak mengejutkan seperti yang gue bilang tadi, karena gue pernah ngeliat langsung orangnya. Sebenarnya kayaknya sih orang yang tipikalnya ya kalau di tongkrongan itu santai lah, nggak emosi, tenang. Cuman orang yang kayak gini memang kadang-kadang banyak ngalah, satu momen dia bisa meledak. Ini yang gue agak mengejutkan kemarin. Padahal memang ya ada biasa lah ya, ada body challenge, ada body charge, ada body contact. Tapi ya dalam sepak bola itu biasa banget. Dan gue yakin Rodri dalam karir profesionalnya dia pasti pernah mengalami yang lebih parah dari itu, tapi dia bisa nahan emosi. Gue yakin banget ya, karena kalau enggak dia nggak mungkin bisa sampai di level seperti ini dengan meraih treble bersama City dan seterusnya. Dan memang itu benar di luar dugaan. Kenapa ya, ini kenapa gue ngangkat ini ya, karena kalau bahas kemenangan ya udahlah ya, namanya juga lawan Nottingham Forest ya udah pasti menang lah City sebenarnya. Kenapa? Karena abis pertandingan pun di presscon, kalau kalian mungkin nonton cuplikannya, Guardiola itu nggak ngebelain dia gitu. Biasanya pelatih itu ngebelain, artinya mengcover atau mendivert pressure itu dengan membelokkan ke isu yang lain. Seperti yang gue bilang, pelatih-pelatih ini hebat semua nih soal public speaking. Tapi kemarin dia nggak. Jadi ya itu dia, marah ataupun negur itu adalah sesuatu yang alamiah aja. Ya Guardiola mungkin merasa insting dia mengatakan, karena dia bekas pemain kan, pasti dia tahu pernah mengalami situasi itu. Ya memang kadang-kadang kalau anak atau anak buah nakal udah agak melewati batas, perlu ditegur, sehingga dia mengatakan next time Rodri harus lebih bisa mengontrol emosinya. Beruntung pertandingan ini ya dimenangkan lah oleh City. Jadi nggak terlalu jadi isu. Walaupun ada isunya sih, tapi bukan di pertandingan ini, tapi di pertandingan berikutnya. Nah ini kita kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini gue santai aja bawainnya.
Setelah ini mereka akan agak lumayan berat ya menghadapi Newcastle away, walaupun Newcastle sekarang lagi shaky juga ya, tapi tetap Newcastle lah berbahaya ke St James Park. Kemudian berturut itu di liga ini, Piala Liga ya, jadi gak terlalu isu lah, mungkin sedikit. Yang gua khawatirin mungkin hanya penggantinya, karena Kovacic masih cedera, Rodri juga, jadi paling mereka punya 1,5 gelandang bertahan, yaitu si Calvin Phillips, yang mana kemarin gue lihat nggak heran juga sih dia nggak inti, mainnya biasa banget. Nggak tahu kenapa Pep baik banget nahan dia, biasanya kalau jelek dikit dibuang. Kemudian setengah ini Rico Lewis, gue mengatakan setengah karena dia masih belum matang, dan juga sebenarnya posisi aslinya kan bukan gelandang bertahan tapi bek kanan, walaupun bisa dirubah jadi bek kiri, jadi gelandang bertahan dan macam-macam. Jadi ya udah pasti 99% kalau Kovacic nggak sembuh, nggak boleh tepat waktu Newcastle di Piala Liga, dan kita tahu mereka atau Pep Guardiola secara serius, mereka akan menampilkan pemain yang lagi fit ya, hanya Calvin Phillips dengan Rico Lewis. Bahkan John Stones pun yang bisa diperankan atau dimainkan sebagai gelandang bertahan juga masih cedera, kan kita tahu semua itu ya. Jadi ini tantangan yang berat. Tapi ya itu dia, kemarin kalau kita lihat, ibaratnya gue selalu, mungkin udah berulang kali gue mengatakan, keahlian seorang pelatih itu atau sama dengan pilot, justru bukan saat normal, tapi saat nggak normal seperti ini. Jadi ketika ada tiba-tiba guncangan atau turbulence di tengah pertandingan, pilot langsung harus punya prioritas, sehingga begitu Rodri kartu merah, Calvin Phillips langsung dimasukin, yang dikorbankan Doku ya, masuk akal lah. Karena ada dua yang punya potensi waktu itu dikorbankan dalam tanda kutip, Doku atau Foden. Sementara Foden lagi bagus-bagusnya, dan kemudian serangannya juga diperlukan, sehingga ya Doku masuk akal. Bahkan juga setelah itu dia memperkuat lagi barisan pertahanannya dengan menarik Alvarez dan memasukkan Nathan Ake. Jadi dipadetin lini belakangnya dengan konsekuensi serangan mereka nggak akan tajam, dan terbukti mereka tidak bisa menambah gol. Tapi ya it's okay ya. Itu yang gue bilang, pilot yang hebat justru bisa kelihatan skillnya ketika timnya sedang bumping. Nah, kita ke Manchester merah ya. Ini buat kalian pendukung Manchester. Kalau gue jujur ya, menangnya sebenarnya mainnya nggak terlalu bagus, terutama secara kolektivitas kurang terbukti. Misalnya Rashford ya, kalau kalian mungkin kalian ngeh banget itu ke pop up, ada satu serangan balik, dia kemudian seperti biasa menggunakan space-nya, cutting inside, tapi dia maksa syuting, maruk lah istilahnya. Casemiro padahal kosong, nggak dibagi. Ya karena mungkin Casemiro tahu dia anak baru, dia nggak marah tuh. Kalau misalnya itu mungkin Ronaldo, atau mungkin kebalikannya, mungkin Rashford yang di posisi dia, Højlund yang maruk, mungkin dia akan marah Rashfordnya gitu. Jadi ini satu catatan. Tapi di balik itu semua, ya kemampuan individu berbicara. Nah ini lagi kemenangan di bursa transfer menurut gua juga harus kita akui lah. John Evans. Ini menarik ya, timnya degradasi, dia sempat nganggur beberapa bulan, kemudian dipanggil ke MU dan berperan besar kemarin. Ya bahkan kita tahu ya kan, ada satu sundulannya yang dianulir, harusnya gol, udah gol tapi dianulir. Kemudian dia memberikan assist ke Bruno Fernandes, keren banget asisnya, keren banget juga golnya, skillnya. Kalau lu masih yang nonton tuh serangan slow motion itu keren banget tekniknya si Bruno nih. Jadi Bruno ini kalau gue lihat secara teknik bagus, tapi ya itu dia, kalau gue boleh bilang tuh kayak kekanak-kanakan gitu loh. Kayaknya modelnya ngambek-ngambek, ditaruh di kanan gak ini, segala macam. Sementara kalau gue mungkin boleh membandingkan seperti Benzema, apalagi kurangnya sebagai seorang striker di Madrid. Kadang-kadang dia mau untuk berjuang, mau turun dan membantu seperti yang dilakukan misalnya di final Liga Champions tahun lalu ya, ketika menang lawan Liverpool. Jadi ya anyway, dan satu lagi yang gue mau berikan apresiasi, gokil banget, keren banget, itu adalah permainan Hannibal ya. Gue nggak tahu apakah lu punya persepsi yang sama. Kalau joknya sebenarnya harusnya nih dia diperiksa nih doping, karena lari mulu sepanjang 90 menit ya. Kalau nggak salah 90 menit ya, dia nggak ditarik keluar. Kayak gue pastiin ya. Dan kalau misalnya kita jeli juga, ini berapa kali dia itu menyulitkan lawan ya, ketika membangun serangan, ketika para pemain Burnley membangun serangan, ini menyulitkan banget, bahkan sampai menit-menit terakhir. Jadi gue nggak heran, kadang-kadang mungkin ya itu selalu gue bilang,
kita juga nggak bisa terlalu merasa yakin dengan analisa kita yang bukan siapa-siapa lah kita ini, ya kan? Kita nggak ada di dalam, nggak punya pengalaman, tiba-tiba kita bisa langsung, wah ini kenapa dimainin, ini kenapa nggak dimainin? Pasti pelatih itu kan week in week out dia kan mengikuti pemain ini, dia tahu bahkan sampai yang nggak kelihatan di luar, mentalitinya mungkin dia lagi stres atau lagi apa ada masalah, itu pelatih lebih tahu. Dan kemarin itu Hannibal luar biasa, dia kejar bola kemana aja, dan kemudian ya itu yang membuat akhirnya serangan dari para pemain Burnley ini nggak begitu gampang untuk langsung sampai ke jantung pertahanan United ya. Ini gue kasih poin tersendiri, dan gue yakin banget pertandingan berikutnya kita lihat jadwalnya. MU akan menghadapi Crystal Palace di Piala Liga dan juga Crystal Palace di Liga Inggris. Jadi dua pertandingan berturut-turut mereka menghadapi Crystal Palace di Old Trafford, baik di Piala Liga dan di Liga Premier. Dan gue yakin banget di pertandingan satu di antara itu yang terutama Premier League, karena ini penting ya. Gue yakin banget Hannibal akan dimainkan. Ya karena itu tadi tugasnya sebagai gelandang perusak itu luar biasa bagus sebenarnya. Gue kemarin baru mata gue paling tertuju ke dia. Nah cuman kalau lu berharap kipas dari dia di sepertiga akhir, nggak akan. Kontrol bola yang di kotak penalti juga ada satu lepas ya. Nggak tahu apa karena rambutnya kegondrongan agak ngeganggu juga gue liatnya. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin itu justru menjadi apa faktor lucknya dia. Tapi yang jelas Hannibal gue sangat appreciate banget karena gue suka pemain gelandang bertahan ya, seperti Kante, Busquets yang melakukan tugas kotor buat kemenangan timnya gitu. Ya selamat buat MU, kemenangan pertama dalam 4 laga terakhir setelah kalah dari Arsenal 3-1 dan juga Brighton dengan skor yang sama juga 3-1, dan juga Munchen, tapi kembali bisa bangkit dengan sebuah gol indah ya. Jadi itu penilaian objektif dari gua. Enjoy the moment. Terima kasih udah nonton. Ciao.